Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kita menyenangkan dan juga menakjubkan. Amin. Bertemu kembali dengan kisah menakjubkan tentang kejadian nyata yang menakjubkan dialami oleh seseorang di antara kita. Kisah-kisah yang tak mungkin terjadi, tetapi kenyataannya mereka mengalami sendiri secara nyata dan gaib. Semoga kisah-kisah ini akan memberikan pengalaman berharga, menambah keimanan, kekayaan jiwa, dan keyakinan kita kepada adanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja, sehingga terjadi hal yang menakjubkan. Oke, hari ini episode kisah menakjubkan berjudul Tarian Terakhir Bersama Ayah. Kisah tarian terakhir bersama ayah ini dialami oleh seorang gadis yang bernama Tracy. Dia menceritakan seperti ini. Ayahku seorang yang kasar dan tidak pernah lembut kepadaku dan anak-anaknya yang lain. Sepanjang kehidupanku, aku tidak ingat kapan ayah menepuk pipiku, mengelus-elus rambutku, atau mengucapkan kata-kata sayang ketika memanggil namaku. Ayah memang mengidap penyakit diabetes yang dideritanya, dan hal itu membuat ayah mudah marah dan suka membentak-bentak. Aku dan adik-adikku selalu merasa takut kepada ayah. Kami jauh dan tidak pernah merasakan kedekatan sebagai layaknya ayah dan seorang putrinya. Terkadang aku sangat iri melihat ayah-ayah lain dengan sayangnya setiap pagi berangkat ke sekolah mencium kening putri mereka, atau dengan sayangnya memberikan pelukan hangat kepada putri mereka, memberikan pesan agar hati-hati, agar belajar dengan tekun dan baik. Ayah tidak pernah melakukannya. Meski begitu, di dalam hatiku aku berharap ayah menyayangiku dan mencintaiku amat dalam. Ayah hanya tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Tapi terkadang aku pun ragu. Sulit sekali mengucapkan aku sayang kamu kepada seseorang yang tidak balik mengatakannya kembali kepada kita. Setelah begitu kecewa karena penolakan ayah dan tidak ada perubahan yang aku dapatkan selama ini, maka aku pun merasakan bahwa aku sudah kehilangan sikap penyayangku. Aku tidak berusaha mencium lengan ayah, memeluk ayah. Awalnya ini sangat menyulitkan, tetapi lama-kelamaan hal itu terjadi secara otomatis dan pada akhirnya terbiasa. Kami tinggal satu rumah, tetapi hampir tidak ada komunikasi di antara kami. Cinta di antara kami mungkin kuat, cinta antara ayah dan anak, namun bisu, tidak ada kata-kata yang terucap. Akhirnya pada suatu malam saat aku berusia 19 tahun, ibu berhasil membujuk ayah yang jarang bersosialisasi dengan kami.
Malam itu adalah hari ulang tahunku dan ibu merayakannya untukku. Ibu membawa kami semua ke sebuah restoran yang mewah dan kami duduk di meja yang penuh dengan makanan dan ada band kecil. Pada saat band itu mulai memainkan tarian yang ceria, aku memandang ayah. Di depan teman-temanku sudah mulai menari dan mereka berpasang-pasangan menari dengan teman-teman mengikuti irama musik. Entah kenapa tiba-tiba saja aku ingin mengajak ayah untuk menari bersama teman-teman. Aku memandang ayah dan tiba-tiba aku melihat ayah begitu kecil dan tidak berdaya, tidak mengintimidasi seperti biasanya. Sesuatu mengenai cara ayah memandangku membuatku termangu. Semua luka lama masih terpendam di hati, tetapi aku memutuskan untuk memberanikan diri. Ayah, ayo kita menari di depan ayah, kataku. Bahkan saat aku masih kecil, aku mengajak ayah menari, tapi ayah tidak pernah mau. Bagaimana kalau sekarang saja, ayah? Aku pun menunggu jawaban ayah yang seperti biasanya pasti akan merobek-robek hatiku. Namun sebaliknya, ayah mempertimbangkan dengan matang dan kemudian kedipan mata yang penuh kejutan tampak di wajahnya. Oke, kalau begitu berarti sudah lama ya ayah melewatkan kewajiban sebagai seorang ayah, kata ayah sedikit bergurau. Ayo kita menari, siapa takut, kata ayah. Ia kemudian berdiri dan menggandengku ke depan. Aku sangat terkejut sekaligus tak percaya. Sejak kecil aku belum pernah digandeng. Emosi begitu menguasai diriku. Kemudian kami mulai berdiri berhadap-hadapan dan menggerak-gerakkan badan. Tapi selama kami menari, aku menatap ayah lekat-lekat. Tetapi ayah menghindari tatapan mataku. Matanya menatap ke lantai, ke pengunjung lain dan para pemusik. Pandangannya mengarah ke semua orang dan segala hal kecuali aku. Aku merasa ayah pasti menyesal telah memutuskan menari denganku. Sepertinya ayah merasa tidak nyaman jika berdekatan denganku. Ayah, pada akhirnya aku berbisik. Air mataku bercucuran. Mengapa sulit bagi ayah untuk memandangiku? Pada akhirnya mata ayah memandang wajahku lekat-lekat. Karena ayah sangat menyayangimu, nak, ayah balik membisikiku. Karena ayah menyayangimu, katanya kembali. Aku amat terkejut mendengar respon ayah itu. Bukanlah sesuatu yang sudah kuperkirakan sebelumnya. Tapi tentu saja itulah persisnya yang ingin kudengar. Mata ayah juga berkaca-kaca dan berkedip. Aku tahu selama ini ayah menyayangiku. Aku hanya tidak mengerti mengapa emosinya yang besar membuatnya menakutkan dan diam 1000 bahasa. Sikap diamnya menyembunyikan emosi yang dalam yang mengalir di dalam jiwanya. Aku juga sayang padamu, ayah, aku balik berbisik pelan. Ayah terbata-bata mengucapkan kata-kata selanjutnya. Ayah minta maaf ya, nak, karena tidak pernah bisa menunjukkannya kepadamu, kata ayah. Ayah sadar, ayah tidak pernah mengatakan sayang kepada kalian. Orang tua ayah tidak pernah memeluk atau mencium ayah. Ayah belajar dari mereka. Ini sangat sulit bagi ayah
Mungkin ayah sudah terlalu tua untuk mengubah cara ayah sekarang. Tetapi ketahuilah ayah amat menyesal. Ayah menyayangimu dan saudara-saudaramu semua. Oh, baiklah, sahutku sambil tersenyum. Tiba-tiba musik pun berakhir. Aku mengantar ayah kembali ke ibu yang menunggu di meja. Dan ibu menyambut kami dengan penuh kebahagiaan dan senyuman di bibirnya. Aku kemudian minta izin sebentar untuk ke kamar kecil. Aku hanya pergi ke kamar kecil sebentar, tetapi selama aku tidak ada, segala sesuatunya berubah. Ada jeritan dan teriakan, serta bunyi kursi yang digeser saat aku kembali dari kamar kecil. Aku bertanya-tanya, ada keributan apa yang sudah terjadi? Saat melihat ke arah meja, aku melihat keributan itu tentang ayah. Ayah tergeletak lemas di kursinya, wajahnya pucat pasi. Seorang dokter di restoran berlari untuk memberikan napas buatan dan ambulans dipanggil untuk pertolongan, tetapi semuanya sudah terlambat. Ayah sudah tiada seketika itu juga. Apa yang tiba-tiba membuatku setelah bertahun-tahun mengeraskan hati melawan ayah? Kenapa hari ini aku berani mengajak ayah untuk menari? Apa yang membuat ayah menerima permintaanku? Dari mana datangnya kemauan itu? Mengapa sekarang aku tertegun dan terpaku di tempatku? Di restoran malam itu yang bisa aku lihat hanyalah tubuh ayah yang kaku dan pucat, dikelilingi oleh para pengunjung yang berdiri dengan hikmat dan wajah suram para medis. Tapi yang kuingat sekarang adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Aku mengingat sebuah irama saat menari dan pengakuan penting ayah yang tiba-tiba aku ingat. Ayah mengatakan, "Ayah menyayangimu, Nak," dan aku membalasnya. Ketika aku mengingat hal itu, entah mengapa lirik lawas Donna Summer melantun dalam benakku. Dansa terakhir, kesempatan terakhir untuk cinta. Dansa itu benar-benar yang pertama, terakhir, dan satu-satunya tarian berdua dengan ayah. Sungguh suatu anugerah bahwa kami punya kesempatan untuk mengatakan sebelum terlambat 3 kata yang abadi selamanya dan selalu aku ingat. Kata-kata bahwa ayah menyayangiku dan dia menyesal selama ini sudah mengabaikan aku dan saudara-saudaraku yang lain. Demikianlah kisah menakjubkan hari ini. Komentarnya, hanya sesaat sebelum cahaya kehidupan lilin itu padam, nyala apinya menari. Ia mengirimkan kesedihan asap tipis yang naik ke udara, yang membentuk lingkaran sebelum akhirnya menghilang di udara. Nyalakan sebuah lilin dan pandanglah dansanya, pelajari tentang hidup dan napas terakhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.